Nah, ini baru bisa ya. Oke. Hmm, saya ulangi ya. Nah, ini untuk bagian yang kebisingan ya. Saya ibaratkan ya gambarnya seperti ini ya, ada ruangan. Kemudian di sini ada alat-alat berjejer ya. Mm-mm. Katakanlah ini titik A, titik B, titik C, titik D gitu ya. Nah, nanti kamu ambil jarak sini satu ya, nanti diisikan di sini ya. Nah, dua ya, tiga dan seterusnya. Ngisi angka di sini tuh silakan bebas saja ya. Otomatis semakin jauh ya angkanya harusnya kecil. Semakin jauh dari alat. Tapi selisihnya jangan jauh-jauh ya. Ya 1 atau 2 desibel. Gitu. Ini untuk yang bagian pengukuran tingkat kebisingan. Cukup jelas ya, clear ya? Clear. Nah, oke. Terus yang kedua ya, yang kedua itu terkait sama apar ya, Iya, Pak. checklist apar ya. Nah, Mm-mm. oke, saya buka dulu sebentar. Nah, untuk yang checklist apar ya, itu ini ya. Nah, kalian ini misalkan ya, kalian bayangkan kalian itu punya kantor ya, punya kantor. Nah, di kantor itu kalian punya tugas ngecek apar. Nah, makanya di sini nanti kalian tulis ya, misalkan di lokasinya di mana, misalkan di kantor pusat ya, atau head office misalkan, atau di pabrik ya, misalkan kalau di pabrik kan ada masing-masing bagian, misalkan plan A, plan B, plan C, maintenance segala macam gitu ya. Mm-mm. Nah, ini katakanlah nanti kalian ini untuk masing-masing gedung biasanya atau masing-masing blok. Nah, misalkan ini saya buat ini untuk di bagian head office ya. Oke. Nah, tanggal inspeksi ya. Nah, biasanya kalian tentukan nih awal bulan apa akhir bulan atau apa ya. Misalkan awal bulan kemarin ya. Nah, bulan 3 ya bolehlah. Misalkan tanggal 3 ya. Nah, bulan di sini Februari sorry, 3 itu apa sih? Maret ya. Mm. Maret ya. 2024 misalkan. Nah, kalau jadwal ya, nah ini kan satu lembar ini untuk 1 bulan. Berarti inspeksi selanjutnya bulan depannya ya. Kalian tulis misalkan di sini tanggal 3 juga ya, bulan April ya. Nah, April tahun 2020. Oke, ya. Terus lokasinya. Nah, lokasinya mana nih? Misalkan ini kan head office satu kantor full ya. Kalian Mm-mm. mulai dari katakanlah dari tempat parkir, misalkan parkiran. Nah, nah, terus di mana lagi yang kira-kira ada aparnya? Nah, misalkan ruang tamu mau kalian kasih apar boleh ya. Nah, terus mungkin di sini kantor satu misalkan atau ruang direktur atau ruang apa ya. Kalian ini nama tempat, nama titik-titiknya di mana? Oke ya. Nah, Oke. misalkan di workshop ya. Nah, workshop itu ada beberapa titik misalkan ya, workshop misalkan. Workshop satu katakanlah kalian tulis gitu ya. Nanti bawahnya workshop 2 ya. Aparnya di workshop itu ada 4 misalkan. Kalian Mm-mm. tulis workshop 1 sampai 4 itu ya boleh. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Untuk nomor apar ini nomor seri ya. Jadi kalau kalian punya alat di kantor itu kan diinventarisir ya enggak? Mm-mm. Nah, ini kalian kasih nomor seri. Misalkan nomor seri nomor 10. Nah, ini apar nomor 10, 11 atau mungkin nomor 13 atau apa? Ya, atau kalian urutkan 1, 2, 3 juga boleh. Itu ya. Mm-mm. Nomor register apar itu ada setiap apar itu ada nomor serinya. Kalau yang ini itu nomor inventaris ya atau nomor titiknya. Kalau register itu nomor seri aparnya di setiap apar ada itu biasanya. Ya. Nah, kalian bisa isi bisa enggak ya, enggak usah diisi enggak apa-apa ini ya. Ya. Mm-mm. Terus tipenya apa? Nah, kemarin kalian belajar kan jenis apa ada apa aja.
ada foam, ada powder gitu ya. Nah, misalkan kalian tulisnya di sini powder gitu ya. Powder semua boleh ya. Oke. Oh, di misalkan di sini ada ruang IT misalkan. Nah, ruang IT kan isinya komputer ya, alat-alat listrik ya. Kira-kira tipenya apa yang cocok? Powder. Ya, powder boleh, CO2 boleh. Gitu ya. Nah, kalau yang bagus kalau untuk alat-alat listrik yang CO2 karena bersih. Oke. Nah, ini berat ya. Beratnya misalkan kalian bikin rata-rata tuh 5 kilo ya. Nah, 5, 5, 5, 5 gitu ya. Silakan ya. Nah, ada yang di workshop karena butuhnya gede, oh ini ampar yang 9 kilo kan gitu. Variasi boleh, samakan boleh. Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, untuk tanggal expired ya, apar itu sebenarnya biasanya bisa bertahan 2 sampai 3 tahun ya untuk bahan aparnya. Bahkan Mm-mm. kalau gas biasanya itu sampai 5 tahun. Nah, tapi supaya kalian nggak bingung ya, kalian perkirakan aja ya, katakanlah expirednya itu kalau yang powder ya, kalau yang powder misalkan di tahun 2026 misalkan ya. Nah, bulannya apa boleh ya? Maret misalkan ya. Maret 2026. Nah, intinya tahunnya harus lebih besar dari tahun sekarang ya. Ya, Nah, nanti kalau enggak nanti berarti sudah expired. Oke. Sampai sini clear? clear. Ini kalian ngecek, ceritanya ngecek beneran. Apar itu kan kemarin diajari ya, harus tidak terhalang. Ini terhalang enggak? Oh, tidak. Ya. Kalau tidak kalian tulis di sini ya. Checklist sih mana nih checklist? Oke. Simbol. Oh, ini hurufnya beda sih. Nah, mana nih yang kayak checklist ini ya? Pokoknya kalian checklist gitu ya. Ini Ya, settingan ininya agak beda ya. Pokoknya kalian checklist. Nah, oke, checklist ya. Misalkan di sini ya, saya checklist aja deh pakai manual. Checklist gitu ya. Nah, gantungnya, ya ini pokoknya checklistnya oke semua lah ya. Nah, ini cup tabungnya anggap aja baik ya. Nah, mm-mm. baik, 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 baik semua. Itu ya. Oke, udah gitu aja. Nggak harus banyak-banyak ya. Cukup Ya, beberapa saja boleh. Tapi ya jangan terlalu sedikit juga ya. oke. Hmm. Kan kalian harusnya ini ya bikin ini tuh karena udah kerja. Tapi karena kalian kebanyakan belum jadi safety, belum pernah melaksanakan di lapangan ya kalian buat dokumen baru seperti ini Mm-mm. ya. Jadi ya istilahnya kalian itu pura-puranya melaksanakan langsung di lapangan. Itu clear? Clear. Nah, oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Yang migas-migas ini tugasnya gimana, aman? Oh iya, saya belum jadi dokumentasi nih, on lagi. Ya, saya belum jadi dokumentasi nih ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke ya. Nah, stop. Ya, oke. Ya, gini teman-teman ya sekalian ya. Em, karena ini jam tambahan ya, jadi mungkin kan saya tidak bisa full ya sampai jam 11. Nah, Mm-mm. makanya nah untuk hari ini ya ada materi yang kurang ya. Materi yang kurang itu pertama tentang inspeksi audit ya. Nah, inspeksi audit terus sama komunikasi dokumentasi ya. Kemarin belum ya? Belum. Iya.
sampai sama yang terakhir, ya udah inspeksi audit, komunikasi dokumentasi, sama pelaporan dan investigasi kecelakaan. Oke. Nah, karena kita itu tadi ya waktunya terbatas ya. Nah, maka saya milihnya hari ini itu untuk kita istilahnya langsung kasih rangkuman aja gitu ya. Nah, jadi istilahnya gini ya. Nah, saya itu sebenarnya udah sempat buat ya rangkuman yang memang biasa ya untuk kalau teman-teman ya yang mau ujian itu saya buatkan ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini bisa buat bahan belajar teman-teman. Oke. Nah, untuk materi yang kita bahas ya. Nah, itu unit kompetensinya ini ya. Kalau untuk manajemen risiko sudah ya. Nah, ini yang belum kan komunikasi. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Nanti kalian catat tambahan-tambahannya gitu ya. Ya. Nah, oke. Jadi di unit kompetensi ini ya apa namanya? Komunikasi K3 itu eh, kita membahas ya tentang ini ya, tentang proses komunikasi. Ya, oh sorry bukan yang ini. Proses komunikasi. Nah, jadi eh, di tempat kerja ya atau sebuah sistem manajemen K3, nah itu hanya bisa berjalan ketika ada komunikasi. Nah, di standar sistem manajemen K3, komunikasi itu diatur ya. Nah, maka teman-teman itu harus tahu, oh, berarti standarnya ya sesuai aturan atau sesuai SMK 3 itu komunikasinya harus seperti apa. Nah, ini yang mau kita pelajari. Pertama ya, nah, komunikasi K3 itu adalah semua aktivitas ya yang di sini adalah berupa proses komunikasi ya, nah, proses komunikasi ya, kemudian menjaring atau meningkatkan partisipasi ya, dan juga konsultasi K3. Nah, komunikasi sendiri apa menurutnya teman-teman komunikasi? Komunikasi itu gampangnya bertukar informasi. Masih. Iya kan? Kalau Heeh. komunikasi K3 berarti ya saling bertukar informasi terkait K3 itu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ya tadi ya, kalau kita bertukar informasi kan supaya orang itu tambah pengetahuan atau mengerti ya apa yang kita maksudkan. Ya, jadi yang pertama tadi ya tujuannya yang pertama adalah bertukar informasi, gitu ya. Yang kedua menjaring partisipasi. Artinya apa? Dengan kita ngomong, kita berkomunikasi, harapannya mereka itu mau ikut andil, ya. Jadi pekerja itu ikut andil dalam menjaga keselamatannya masing-masing. Itu namanya partisipasi. Contoh ya, contoh itu pekerja itu sekarang sadar ya setelah kita kasih tahu bahwa oh ada kalau ada bahaya itu harus diatasi. Kalau enggak nanti bisa bikin orang celaka. Nah, sekarang orang itu kalau lihat kabel yang katakanlah bocor ya atau lihat tumpahan oli atau mungkin lihat ada lubang di area kerjanya itu sekarang mau melaporkan ya itu termasuk apa tadi partisipasi. Jadi mendorong mereka untuk ikut andil itu namanya partisipasi. Nah, selanjutnya sebagai bentuk konsultasi ya. Nah, orang K3 itu kemarin kan harus dianggap seorang yang memiliki pengetahuan ya, punya pengetahuan khusus terkait keselamatan. Contoh ya, ada orang mau kerja. Nah, dia mau
ini ya mau melakukan penggalian, tapi ternyata di tempat yang mau dia gali ya itu tanahnya itu rawan longsor. Nah, mereka ini ya mau untuk sharing dengan kita, diskusi dengan kita bagaimana cara biar pekerjaannya itu aman. Itu namanya konsultasi. Jadi kalau partisipasi itu lebih kepada mereka ke kita, kalau konsultasi itu lebih kepada imbal balik. Mereka minta advice, saran ke kita, dan mungkin mereka minta arahan dari kita, dan seterusnya. Oke, clear. Sampai sini cukup jelas. Nah, komunikasi ini menjadi sebuah kunci ya, menjadi sebuah kunci untuk menyatukan berbagai macam proses atau berbagai macam pihak, berbagai macam elemen pekerjaan. Nah, ketika ya mereka itu terhubung ya lewat komunikasi tadi, maka eh, semua ya permasalahan itu akhirnya bisa kelihatan dan nanti bisa dicarikan solusinya bersama gitu ya, tidak ada saling katakanlah ya karena tidak tahu ya. Nah, misalkan nih ada orang lagi di atas ya, ada orang lagi ngerjakan pakai scaffolding atau pakai tangga ya, karena ada operator ya, operator forklift misalkan, dia nggak tahu ya, nah, tangganya ketabrak. Bisa kejadian gitu nggak? Bisa ya. Ada orang lagi di dalam, tahu-tahu eh, apa namanya ya, misalkan di dalam tangki, misalkan tahu-tahu minyaknya atau materialnya dialirkan. Nah, itu kan cilaka lagi ya. Nah, itu apa? Pasti masalahnya itu miskomunikasi di situ. Jadi sekali lagi komunikasi ini menjadi sangat penting. Oke. Nah, siapa saja ya, siapa saja yang harus melaksanakan komunikasi di tempat kerja ya. Yang harus melaksanakan komunikasi di tempat kerja itu otomatis adalah semua pihak. Nah, atau ada pihak-pihak ya. Yang pertama namanya pihak terkait. Nah, pihak terkait ini orang-orang yang berhubungan secara langsung dengan pekerjaan. Ya, mandor, manajer area, ya, pekerja, safety, operator alat berat, ya, siapa lagi? Ya, material orang yang megang material tertentu. Nah, ini pihak terkait karena berhubungan langsung atau terlibat langsung dalam pekerjaan. Tapi ada juga pihak di luar itu ya, di luar pihak terkait itu yang harus juga kita komunikasikan ya. Itu namanya stakeholder atau pemangku kepentingan. Dinas misalkan, dinas ikut pekerjaan kita enggak, ikut ngerjain proyeknya kita enggak? Kan tidak ya. Tapi ada izin-izin ya, atau mungkin ada sertifikasi atau apa yang berkaitan dengan dinas tadi ya. Nah, ini namanya stakeholder ya. Ada kepentingan tertentu yang memang dia memiliki kekuasaan. Contoh nih ya, lembaga pelatihan. Nah, lembaga pelatihan itu termasuk stakeholder ya. Kenapa? Karena kalau prinsipnya sekarang itu pekerjaan itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang menyatakan kompeten atau tidak ya, yang memberikan data orang yang kompeten apa tidak kan ini lembaga pelatihan. Nah, makanya dia tidak terlibat langsung, tapi masih berkaitan ya. Nah, ini namanya tadi stakeholder atau pihak pemangku kepentingan, ada dinas, kepolisian, lah segala macam ya. Pokoknya selain yang terlibat pekerjaan secara langsung, tapi harus ada komunikasi di situ. Oke, sampai sini cukup jelas? Cukup jelas ya.
Nah, jadi ada dua nih, sasaran komunikasinya ada dua, pihak terkait dan pemangku kepentingan. Contoh ya, contoh kalian itu mau memindahkan ya barang material, posisinya itu dari atau mesin lah, besar mesinnya dari dermaga ini ya Tanjung Intan ya ke Pertamina. Ya, pertama kalian harus komunikasi ke siapa? Ya, dua-duanya kan ya. Ke tim pelaksananya ya supir truknya ya pekerjanya ya, tapi juga harus ke pemangku kepentingannya juga, misalkan apa, patwal ya DLL ACR ya, karena nanti kita pakai jalurnya mungkin Kominfo ya, dulu kalau dulu waktu zamannya RFCC zamannya ini ya, saya sering komunikasi sama Kominfo. Kenapa? Kabel-kabelnya Kominfo itu sering harus kita ini ya, kita soalnya kepentok sama alatnya itu. Nanti kalau kita nggak komunikasi wah cilaka. Itu ya. Nah, kepolisian ya, dinas juga. Kurang lebih paham maksudnya ya. Sasaran komunikasi terkait K3 itu ada dua, pihak pemangku kepentingan dan pihak terkait. Itu secara standar seperti itu ya. Secara standar kalian harus punya model komunikasi kedua arah. Eh, Selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, terus pengaturannya bagaimana Pak? Model pengaturan komunikasinya seperti apa? Ini ya, pengaturan komunikasinya ya itu seperti ini ya. Nah, kita bagi tiga tingkatan. Ya, pengaturan komunikasinya dibagi tiga tingkatan. Yang pertama itu komunikasi internal. Kalau dari namanya, berarti ini komunikasi yang bagaimana? Antar pekerja atau sesama pekerja di perusahaan tersebut. Eh, Ya, tingkatan yang pertama, ya. Tingkatan yang kedua ya, komunikasi dengan kontraktor ya. Apabila ada kontraktornya itu harus dibedakan ya dengan internal. Kontraktor itu kan perusahaan beda tapi terlibat dengan pekerjaan yang sama dengan kita. Pengatur dia pasti punya manajemen sendiri, punya ini sendiri ya, punya pola kerja sendiri ya, dan mereka nggak perlu tahu rahasia-rahasia di perusahaan kita ya yang sensitif. Nah, makanya harus dibedakan ya, pengaturan komunikasinya harus dibedakan. Nah, oke, itu level 2, yang kedua ya, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga itu adalah komunikasi secara kepada pihak eksternal. Nah, jadi tamu ya, tamu-tamu itu kalau kontraktor kan mungkin ngerti ya, kita harus kasih tahu, oh ini gambar tekniknya seperti ini, nanti apa namanya anggarannya seperti ini ya, mungkin kita kasih tahu. Tapi kalau tamu perlu nggak kita kasih tahu? Wartawan ya, perlu kita kasih tahu nggak soal yang detail-detail seperti itu ya? Nah, tidak perlu juga. Ya, maka harus ada perbedaan juga. Nah, jadi eh, saya ulangi ya. Nah, tadi sasarannya ada dua. Nah, pengaturannya ya dibagi tiga tingkatan, ya, internal, ya, kontraktor sama eksternal. Tuh, itu standarnya safety seperti itu, ya. Di mana Pak acuannya? Nah, ini ya. Kalau standar internasionalnya acuannya jadi contohnya ini OSAS ya, klausul 4431. Kalau di SMK 3 ada juga ya, PP nomor 50 2012 ada juga. Tapi itu agak terlalu ribet ya. Jadi saya ajarkan yang ini dulu. Nanti muter-muter kalau yang itu. Kalau ini kan enak arahkannya ya. Yang penting gambaran ininya dapat dulu. Oke. Nah, sekarang ya ini ya, ini contoh ya, contoh
pengaturan-pengaturannya ya di lapangan ya, pengaturan-pengaturannya ini ya. Nih kalau yang internal ya, nah itu kita bisa komunikasi tentang komitmen perusahaan, program kerja ya, prosedur ya, SOP ya. Kalau secara internal boleh aja kita komunikasikan sampai dengan hasil kecelakaan kerja investigasi detail, namanya siapa, ini siapa masih boleh ya. Tapi perlu nggak kalau ke kontraktor hasil investigasi kecelakaan itu yang detail banget, perlu nggak? Tidak ya, kasihan orangnya ya, udah celaka nanti jadi bahan omongan ya. Padahal mereka ya, yang penting kan pembelajarannya apa seperti itu, detail namanya, alamatnya kan nggak perlu tahu. Nah seperti itu ya. Gitu. Lesson learn-nya boleh dibagikan ke pihak luar, tapi detail ya terkait informasi individu ya dan lain sebagainya mungkin tidak perlu. Kalau secara internal sama bosnya ya, karena kita mau minta bayar apa namanya, minta diurus ya harus kasih tahu dengan jelas gitu ya. Ini contoh-contoh ya, nanti dibaca sendiri ya. Nah, untuk yang tamu seperti apa, untuk yang ini seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang ini tarik ke sini ya. Nah, tadi kan secara standar pengaturan ya. Sekarang secara praktek lapangan. Nah, ini secara praktis di lapangan nih, secara praktis di lapangan. Kita melakukan komunikasi itu ya, secara praktis di lapangan itu dilakukan dengan dua metode. Ya, pelaksanaan praktis di lapangan ya, komunikasinya itu dilakukan dengan dua metode. Satu, komunikasi secara langsung. Nah, komunikasi secara langsung itu artinya kita itu tanpa perantara, tanpa alat. Nah, contoh ya, Mas Eki ketemu Mbak Zulfa, ya, nah, terus ngobrol, itu kan nggak pakai perantara ya, nah, nggak pakai kertas, nggak pakai video, nggak pakai yang lain ya, tapi secara langsung, itu namanya komunikasi langsung. Nah, komunikasi langsung ini ya, contohnya apa? Toolbox meeting ya, briefing pagi, nah, tuh, itu kita bisa menyampaikan secara langsung tanpa perlu perantara. Kemudian training ya, training. Contohnya di lapangan tuh training ya langsung biasanya. Kita ini ya walaupun pakai Zoom ya, tapi kan on kita bisa saling istilahnya responnya itu bisa saya responnya bisa bolak-balik. Nah, ini sebenarnya masuknya masih komunikasi langsung. Oke. Terus induction ya, induction, tahu induction? Kemarin sudah sempat kita pelajari ya. Induction itu pengenalan terhadap orang baru ya, terkait aturan, bahaya di lokasi dan lain sebagainya. Itu biasanya juga harus secara langsung. Oke. Dia punya kelebihan. Komunikasi itu punya kelebihan, yaitu apa? Bisa kita ada respon balik, ada komunikasi baliknya ke kita. Saya ngomong ke Mbak Zulfa, ada yang susah nggak tugasnya? Mbak Zulfa langsung jawab, oh tidak Pak, oh ada Pak. Kan direspon balik ya. Nah, ini kelebihannya komunikasi langsung itu seperti itu. Tapi ada kekurangannya juga ya. Kekurangannya itu nggak mungkin kan saya ngomong sama Mbak Zulfa tuh terus-terusan ya, 24 jam saya ini ya, nah, kan nggak bisa ya. Nah, kadangkala ada saatnya itu apa namanya, tidak bisa secara langsung. Kalau tidak bisa secara langsung ya, nah, misalkan saya nggak ada waktu atau apa, kita bisa ngambil jenis yang kedua nih, metode yang kedua, komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung itu artinya kita menggunakan perantara. Misalkan saya nulis surat ke Mbak Zulfa. Nah, udah. Ya kan saya nggak ketemu secara langsung,
Mbak Zulfa dapat informasi yang ada di surat. Nah, tapi ya keuntungannya saya berarti mungkin hemat waktu ya, nggak kecilacap ya, atau hemat ini ya, nah, atau lewat WA itu tidak langsung juga ya, dan seterusnya. Oke ya, komunikasi tidak langsung itu artinya dengan perantara atau media. Contohnya ini ya, laporan, rambu-rambu ya, banner atau poster. Tadi kekurangannya itu respon baliknya tidak ada atau tidak bisa secara langsung. Ya kan? Saya kirim laporan bisa jadi sehari berikutnya atau apa baru ada respon balik. Kekurangannya di situ, tidak on time lah respon baliknya. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya tadi hemat tenaga, hemat waktu. Saya mau ngomong ini bahwa kalau mau masuk area harus pakai helm. Coba kalau pakai metode langsung, saya nungguin portal terus 24 jam ya. Kan repot ya. Nah, makanya saya ambil apa? Contohnya tulis pasang rambu. Di jalan ya, polisi nggak harus di tiap tikungan ada ya. Nah, cukup dikasih tulisan jalannya tikungan tajam. Nah, kan orang sudah mengerti. Nah, itu namanya komunikasi tidak langsung. Kelebihannya itu tadi. Oke. Nah, dua ini ya yang kita lakukan di tempat kerja. Jadi kalau tadi pengaturannya, kalau ini secara praktik di lapangan, kalau ditanya kamu di tempat kerja eh, melakukan komunikasinya tuh bagaimana? Nah, jawabannya ini ya, kita bisa melakukan komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung contohnya kita toolbox meeting, training, induction. Secara tidak langsung contohnya adalah menggunakan laporan, rambu-rambu, banner, poster. Kadang komunikasi tidak langsung itu ada ini ya, banyak kelebihannya juga. Ya, kalian nulis gambar ya. Nah, di apa namanya? di kantor atau di tempat kerjamu ya. Wah, jatuh dari scaffolding ya. Tak seindah jatuh cinta. Kan variasinya macam-macam ya. Orang bisa bisa berekspresi macam-macam ya. Wah, ingat istrimu cantik di rumah, jangan sampai jadi janda direbut temenmu. Bisa ya. Bisa ditulis di itu ya. Saya pernah gitu ya. Ya, istrimu cantik di rumah tanda tanya itu ya. Wah, ingat kamu mati temenmu siap nampani. Wah, wah itu apa namanya ya? Kadang ya menarik juga gitu ya, membuat mereka itu oh iya ya ya ada ada ini. Kadang nggak harus serius-serius amat ya. Kalau di tempat kerja itu kadang pesan-pesan yang nyentrik-nyentrik seperti itu malah kena. Oke, itu bagian dari apa tadi? Komunikasi. Oke, ya. Nanti silahkan sambil dibaca lagi ya. Nah, tentang eh, contoh-contoh ya pengaturan di pembagian ya, pembagian tadi tentang standarisasi ininya ya, tingkatan komunikasinya. Oke. Kalau di rangkuman ya, kalau nggak salah itu di rangkuman mana nih ya? Nah, di rangkuman ini ya, oke, ini question and answer ya judulnya. Jadi pertanyaan dan contoh jawaban. Contoh ya, coba kamu cara pelaksanaan komunikasi ketika di tempat kerja bagaimana? Iya, caranya ya tadi ya selain masalah langsung tidak langsung ya, ini juga mengomentari atau menyampaikan masalah tadi kita harus bisa menggali informasi atau partisipasi dari kerja. Oke. Dan seterusnya ya. Isinya kurang lebih sama. Kemudian ya berikutnya unit kompetensi berikutnya itu ya terkait dengan ini nih apa ya namanya em, P3K ya atau ini ya pelayanan kesehatan kerja ya.
Oke, mana nih? Pelayanan kesehatan kerja. Oh, ini pengukuran faktor bahaya kemarin sudah ya. Nah, ini ya. Pelayanan kesehatan kerja. Kalau di umum ya, kalau di apa namanya? Migas. Nah, ya nanti dikasih ya. Pak. Oke. Nah, untuk yang di migas ya, untuk yang di migas itu fokus ke tindakan P3K-nya. Jadi fokus ke bagian BHD-nya. Kemarin videonya sudah saya kasih. Itu ya. Nah, kalau yang umum ya, yang umum itu secara luas ya. Nih, bagaimana ya pelaksanaan ini ya, pelaksanaan program-program kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, oh di bawahnya di program kesehatan kerja. Bentar, ini kita lari ke program kesehatan kerja dulu, bagian bawah. Mana sih? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, di selain masalah eh, keselamatan ya, kesehatan lingkungan, nah ini kesehatan juga jadi bagian penting. Program kesehatan kerja ya itu wajib dilaksanakan di tempat kerja. Nah, kenapa wajib ya? Karena satu kebutuhan ya, yang kedua karena itu memang diminta atau diatur oleh undang-undang. Ya. Ini kalian boleh tulis ya, kalian boleh tulis tambahkan ya. Nah, contoh ya, contoh terkait dengan pelayanan kesehatan kerja ya, dasar aturannya itu yang pertama ada di Undang-Undang 170 ya. Nah, pasal 8. Undang-Undang 170 pasal 8. Kalian masih ingat kemarin ya? Wajib pemeriksaan kesehatan. Ya kan? Oke. Terus ya, ada lagi itu di Undang-Undang 170 itu pasal 3 syarat-syarat K3. Nah, di situ muncul juga memberikan apa namanya tempat yang nyaman ya, terus juga udara yang bersih ya, terus juga pelayanan P3K ada di situ. Nah, yang penting pasal 3 dan 8 ya kalau Undang-Undang 170. Nah, terus kalau program wajibnya, nah ini ke teknis, sekarang ke petunjuk teknisnya. Program yang wajib harus ada. Nah, ya, program-program wajib itu acuannya ada di Permenaker nomor 3 tahun 82. Ya, saya ingat-ingat sambil ingat-ingat. Permenaker nomor 3 tahun 82. Eh. Eh. Di situ ya, nah, dituliskan atau dinyatakan ya bahwa ini ya, nah, ada program pokok pelayanan kesehatan kerja. Nah, oke. Satu ya, program wajibnya satu pemeriksaan kesehatan. Yang kedua ada pembinaan, pencegahan penyakit ya, pengobatan penyakit, kemudian P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke. Ya, sudah ya program wajibnya apa aja tadi? Tak tambahi ya. Satu pemeriksaan kesehatan, dua itu pembinaan, ya. Yang ketiga itu pencegahan penyakit atau pengobatan. Yang keempat memberikan fasilitas P3K, ya. Dan yang kelima itu adalah memberikan rehabilitasi ya, rehabilitasi kalau ada yang cacat ya. Nah, yang berikutnya adalah gizi kerja. Nah, gizi kerja itu juga harus dipikirkan program-programnya. Jangan sampai kayak zaman Belanda ya, berangkat kerja gemuk ya, pulang kerja tinggal tulang ya. Ya, kamu kerja apa Rodi di sana? Wah, saya Rodi Mas, repot ya.
Nah, oke, terus tadi sudah tinggal dokumentasi ya, dokumentasi K3 nih. Dokumentasi K3. Oke. Coba ada yang mau ditanyakan nggak? Ini saya kecepatan nggak? Cukup jelas atau terlalu cepat? Ya, oke. Nah, ya, sekarang kita ngomong dokumentasi K3. Oke. Tadi ya, kembali lagi nih. Ini standar manajemen ya. Di dalam standar manajemen K3 ya, selain proses komunikasi tadi ya, ternyata proses dokumentasi itu juga ada pengaturannya. Oke, jadi kita nggak bisa bikin dokumentasi asal-asalan ya. Kalau kita mau ngikuti standar yang bagus ya, dokumentasinya itu nggak bisa asal-asalan ya, tapi ada pengaturannya. Oke. Nah, kira-kira yang sistem dokumentasi K3 itu apa ya? Nah, sistem dokumentasi K3 adalah sebuah sistem mengenai penyimpanan informasi. Ya, penyimpanan informasi. Nah, oke, laporan ya, itu termasuk dokumentasi ya, karena isinya informasi. Mungkin video ya, video pekerjaan apa segala macam itu juga dokumentasi. Apalagi laporan investigasi apa segala macam itu termasuk dokumentasi. Kebijakan perusahaan, SOP itu juga dokumen. Eh. Nah, ini ya. Untuk dokumentasi K3 ya. Nah, itu pengaturannya seperti ini ya, pengaturannya. Nah, pengaturannya yang pertama adalah dokumen itu harus dibuat klasifikasi atau tingkatan-tingkatan. Oke, ya. Jadi saya ulangi ya. Pengaturan secara standar itu yang pertama adalah dokumen harus diberikan tingkatan. Secara umum itu ada 4 tingkatan dokumen. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu adalah dokumen ya yang wewenang untuk mengeluarkan atau mengubah dokumen itu di manajemen puncak, pimpinan-pimpinan tertinggi. Saya ulangi ya, level 1 itu wewenangnya manajemen tinggi atau pimpinan tertinggi. Contoh ya, di sini ada kebijakan K3. Nah, kebijakan K3 itu garis besar tujuan ya, janji ya atau komitmen dari perusahaan. Kalau komitmen perusahaan yang ngasih tahu cuma helper, kira-kira dipercaya nggak? Tidak dipercaya ya. Tapi kalau yang mengeluarkan pimpinan tertinggi ya itu berarti sebuah mandat, sebuah janji yang serius gitu. Nah, oke ya. Saya ulangi ya, level 1 itu wewenang pembuatan atau pengubahan itu di pimpinan tertinggi. Contohnya ini ya, kebijakan K3 ya, manual SMK3 itu eh, level 1. Level 2 ya. Level 2 itu adalah penjabaran ya, garis besar penjabaran dari kebijakan tadi dari level 1.
Atau gampangnya gini deh, level 2 itu wewenangnya itu di manajerial, manajerial tengah nih. Nah, contohnya apa? SOP, standar operasional prosedur. Nah, SOP dibentuk sama pimpinan-pimpinan divisi biasanya, ya. Nanti disahkannya memang sama pimpinan tertinggi, tapi yang membuat, ya, yang megang itu adalah manajer menengah. Nah, ini namanya level 2. Ini pegangannya kepala-kepala divisi atau pegangannya ininya ya, supervisor ke atas. Oke. Level 3 ya. Nah, level 3 itu ya rincian dari SOP. Nah, jadi eh, SOP itu kan kadang kurang detail ya. Nah, maka di situ didetailkan lagi ya, masalah alat-alat tertentu atau apa gitu ya, didetailkan lagi. Nah, itu nanti menjadi pegangannya mandor-mandor nih, supervisor pengawas lapangan. Ini level 3. Level 4 itu pegangannya pelaksana. Ya, contoh Mbak Zulfa habis ngecek apa ya kan? Tadi bikin laporan. Nah, itu kan Mbak Zulfa pelaksana membuat dokumentasi. Itu level 4. Oke. Sampai sini cukup jelas. Saya ulangi ya. Dokumentasi K3 itu eh, standarnya satu harus diklasifikasikan. Yang kedua ya, setiap dokumen harus diatur pengendalian dokumennya. Sudah dibikin tingkatan tapi tidak dikendalikan. Repot ya. Nah, misal ya, Mbak Zulfa sebagai bagian Zulfa terus ya, ganti siapa nih ya? Yang kelihatan mukanya yang on cam Mbak Zulfa sih ya, jadi yang jadi korban Mbak Zulfa terus ini ya. Nah, Mas Eki nih, Mas Eki ya. Mas Eki ya ini jadi bagian pengadaan. Wah, pengadaan. Lah, lembar dokumen pembeliannya, spek alatnya ya, nah, itu mambrah-mambrah kemana-mana, termasuk ke orang-orang yang tidak berkepentingan. Itu kan berbahaya, ya enggak? Nah, makanya di situ harus ada pengendalian. Oke, jadi yang kedua ya, bagian yang kedua terkait pengaturan dokumentasi itu adalah harus ada pengendalian dokumen. Nah, biasanya nanti dibuat dalam bentuk SOP atau standar prosedur pengendalian dokumen. Nah, oke, coba sekarang masuk ke rangkuman ya. Dokumentasi mana nih? Nah, ini ya. Bagaimana cara melakukan pengendalian dokumen ya? Pertama ya, dokumen itu pengendaliannya adalah melalui ini ya, identitas dokumen. Setiap dokumen harus jelas identitasnya ya, bisa dilacak. Misal, Mbak Zulfa ngirim surat perintah atau surat keterangan lulus lah, katakanlah gitu. Sering banget Asindo itu dapat dapat laporan ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau ada temennya kalian mau memalsukan misalkan surat kelulusan atau surat sertifikat apa dari Asindo, itu jangan ya. Kenapa? Biasanya klien itu telepon ke kita, ya. Nah,
Karena kita dokumennya itu identitasnya jelas, jadi pasti terlacak. Dulu ya beberapa kali nih ya dari RU RU berapa Balikpapan tuh ya, RU 4, RU 5 ya, RU 5 Balongan, RU 6, RU 5 apa 6 Balong di Balikpapan itu ya. Nah, saya lupa yang 5 tuh Balongan apa yang 6 tuh Balongan. Nah, itulah. Itu ya mereka konfirmasi. Pak, mohon izin konfirmasi untuk dokumen ini. Nah, ternyata setelah dilacak itu nomor ya sama namanya beda. Tuh ya, akhirnya apa? Si orang tersebut itu di blacklist ya di sana sampai ke kontraktornya gitu ya. Nah, akhirnya kita akhirnya ada yang nelpon, Pak, minta tolong Pak ya. Jangan di eh, ini karena nanti kita kena blacklist. Malah terlambat Mas ya. Masnya ini ya maksudnya ya seperti itu akhirnya jadi karena perusahaannya blacklist yang tadi mau serombongan itu ya ada pekerja ada segala macam mau niat kerja jadi kerja nggak jadi kerja gara-gara kesalahan satu. Hati-hati ya, jadi hati-hati, kasih tahu ke mereka kalau mereka ngeyel ya sudah ya nanti mereka tanggung sendiri itu ya. Tuh, jadi itu yang kita sebut pengendalian dokumen ya, dengan memberikan identitas yang jelas. Nomor dokumen, tanggal dokumen ya, format penamaan dokumen. Nah, itu menjadi pengendalian juga tersendiri ya. Orang kita bikin tagging ya. Alat kita udah periksa ini aman apa enggak, kan kita kasih label itu. Nah, itu termasuk dokumen. Kalau dicoret-coret misalkan ya nggak mau ngecek lagi tapi dicoret-coret itu biasanya suka gitu pasti ketahuan karena ini ya karena setiap dokumen itu identitasnya sebenarnya harus jelas ya. Nah, jadi identitas dokumen itu pengendalian dokumen yang paling pertama yang dan juga yang paling mudah sebenarnya. Yang kedua ya, nah, pengendalian dokumen itu adalah di sini ya validasi atau pengesahan. Nah, jadi dokumen yang bagus ya, yang tertentu, yang memang penting itu harus ada tanda tangan atau validasi, pengesahan atau validasinya. Nah, kan kita bisa lihat ini tanda tangannya asli apa tidak ya, tanda tangannya benar apa tidak. Nah, itu bisa menjadi model untuk pengendalian dokumen. Oke. Yang ketiga adalah ini ya, tracing. Nah, penyebaran dokumen sama telusur dokumen. Ya. Nah, tercatat semuanya. Oh, ini surat ini diberikan ke A, B, C, D, E. Jadi kalau ada kebocoran di luar, tinggal dilacak balik. Ya, dia itu siapa, kira-kira hubungannya kemana, ya, nanti ini apa segala macam ya. Kalau dokumen yang penting, nah, itu bisa kita lacak balik sampai ketemulah titik kebocorannya di dulu di mana ya di Kalimantan juga tapi di bukan Samarinda, em, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, Banjarmasin ini dulu ada orang menipu ya, maksudnya gini, bukan menipu, tapi dia itu eh, pokoknya ada masalah lah kebocoran dokumen. Karena itu menimbulkan eh, permasalahan serius, akhirnya waktu itu saya dan beberapa orang itu ditugas untuk melacak. Nah, dapat, alhamdulillah dapat. Ngaku orang ini, itulah ya. Terus selanjutnya ini ya, nah, perubahan dokumen ya, nah, juga harus terlacak ya. Nah, terakhir penyimpanan dan pemusnahan dokumen. Setiap dokumen itu harus
ada pengaturannya nih ya, penyimpanan. Minimal biasanya kalau dokumen K3 itu 5 tahun. Nah, nanti kalau ada pemusnahan itu harus ada berita acara yang dimusnahkan apa saja. Jadi besok kalau jadi safety jangan suka ngilokan ini ya, ngilokan dokumen-dokumen K3 ya. Masa Mas di Cilacap itu saya geget banget ya. Saya geget banget. Saya pernah ya beli apa ya waktu itu, kacang apa mendoan itu ya. Begitu saya buka dokumen safety Mas, aku ampun ini orang-orangnya. Lah, tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Itu untungnya sudah dipotong-potong ya, jadi nggak masalah ya. Tapi ya kadang-kadang kita mikir juga, oh ini berarti dikilokan kayaknya ini ya. Gitu. Hmm. Ya, sampai sini clear? Ya, clear ya. Oke. Terus lainnya itu inspeksi audit. Nah, inspeksi dan audit. Inspeksi K3 ya. Auditnya ya nggak sih ya? Bentar, inspeksi dan inspeksi audit enggak. Kalian nggak dapat inspeksi audit ya. Nah, oke 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 ya. Yang dapat inspeksi audit itu pengawas pengawas migas. Pengawas migas dapat inspeksi audit. Oke. Kalau kalian cuma langsung ke ini ya, investigasi pelaporan dan investigasi kecelakaan. Nah, ini ya. Oke, pelaporan dan investigasi kecelakaan. Nih, sesuai aturan ya Undang-Undang 170 pasal 11 ya. Nah, pengurus wajib melaporkan ya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja kepada pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja. Nah, pejabat ini biasanya atau pejabat ini namanya Satwasnaker, Satuan Pengawas Ketenaga Kerjaan. Nah, kemarin masih ingat ya, pegawai pengawas gitu kan, ada ahli K3 umum, ada pegawai pengawas kan. Nah, ini laporan itu ke mereka, ke pegawai pengawas. Apa tujuannya harus melaporkan ya? Nah, sebenarnya tujuan pemerintah itu baik ya, membuat aturan seperti ini. Kalau ada kecelakaan wajib dilaporkan itu baik. Satu ya, supaya kita pemerintah ya itu bisa memantau bahwa korbannya itu diurusi ya atau ada tindak lanjut terhadap korban. Nah, yang kedua ya tujuannya lapor ke pengawas itu adalah supaya ya itu bisa memonitor ya bahwa ada pencegahan untuk tidak terulang ya. Yang kedua ada pencegahan. Oke, kurang lebih itu ya tujuan utamanya dua itu. Satu supaya korbannya itu dapat haknya ya diurusi. Yang kedua itu adalah supaya ada penanggulangan yang jelas. Jangan sampai terulang kembali. Lupa urusannya apa terulang ya suka-suka kita ya. Ya enggak gitu. Pemerintah punya kewajiban apa kemarin ya. Nah, menyediakan atau mengatur supaya ada penghidupan yang layak, yang dijaga keselamatannya. Gitu. Oke, itu ya aturannya di situ. Nah, sekarang ini kan secara garis besarnya, secara teknisnya ya, nah, tentang pelaporan dan investigasi kecelakaan itu ya di nasional itu ada di sini. Permenaker nomor 3 tahun 98. Petunjuk ya teknis terkait pelaporan kecelakaan ya itu ada di sini.
Permenaker nomor 3 tahun 98. Sekarang di aturan ini bagaimana tata caranya ya, tata cara pelaporannya sesuai aturan ya. Nih. Yang pertama adalah ini ya, wajib melaporkan itu maksimal 2 kali 24 jam. Tuh. Jadi wajibnya pelaporan itu maksimal 2 kali 24 jam. Nanti menggunakan formulir KK2A. Ini ya, saya kasih garis bawah ya. Nih, mana nih? Nah, jadi maksimal pelaporan 2 kali 24 jam nanti menggunakan formulir KK2A. Dah, saya kasih tahu sampai situ aja dulu ya. Nanti kalau yang lain-lain reward ya. Oke. Nah, yang penting tahu itu ya. Oh, nih. Nah, oke. Sekarang nih ya. Nah, kewajiban lapornya kan itu ya. Nah, sekarang yang termasuk kecelakaan apa saja? Nah, ini penting. Kalau yang termasuk kecelakaan yang wajib dilaporkan ini ya. Kecelakaan yang wajib dilaporkan ini ya, yang termasuk pertama ya adalah kecelakaan ya yang terjadi ketika perjalanan dari atau menuju tempat kerja. Ya, jadi kecelakaan kerja itu apa saja ini ya. Yang pertama yang termasuk kecelakaan kerja adalah ini. Ketika perjalanan. Nah, makanya ya kalau misal ada ya teman kalian atau apa ya, dia mau kerja kok kecelakaan di jalan itu harusnya menjadi tanggungan ya, menjadi tanggungan dari asuransi tenaga kerja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus jalur yang sewajarnya. Ya, Mbak Anggi ya dari Cilacap Kota mau ke Maos. Kok muter lewat Aji Barang, kecelakaannya di kecelakaannya di Purwokerto ya sudah tidak masuk jalurnya ya. Nah, ini enggak ditanggung karena bukan jalur sewajarnya. Yang kedua nih ya, yang kedua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Saya kira ini jelas. Yang ketiga nih ya, kecelakaan di luar tempat kerja tapi masih berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya dinas luar ya, dinas luar kok kecelakaan. Nah, ini masih ditanggung apa namanya? Tadi ketenaga kerjaan. Yang ketiga Dharma Wisata, kantor mengadakan plesir ya, libur jalan-jalan. Ternyata apa? Ternyata kecelakaan. Nah, itu semuanya itu harus ditanggung perusahaan atau asuransi tenaga kerja lah. Ya. Yang keempat ini ya, yang keempat ketika ada pekerja yang meninggal secara tiba-tiba, apapun penyebabnya. Kalau ada pekerja nih, ya baru datang meninggal, nggak diapa-apain ini, belum kerja juga, gitu ya. Tapi kejadiannya meninggalnya di tempat kerja, mak dia termasuk kecelakaan kerja. Ini harus dapat haknya sebagai seperti kecelakaan kerja. Apapun penyebab. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah ini sekarang tadi ya hak tenaga kerja ya ketika kecelakaan kerja itu apa saja? Nih ya. Yang pertama adalah ini mendapatkan transportasi ya. Nah,
menuju pertolongan atau rumah sakit ya. Nah, jadi setelah ketika ada kecelakaan kerja itu hak pertamanya si pekerja itu adalah dapat transport ke rumah sakit. Ya, misalkan ya, ya di situ kalaupun ternyata harus berangkat sendiri ya, kalau ada biaya itu nanti harus diganti oleh perusahaan. Nah, aturan ini penting sekali, Mas. Ya, kelihatannya transport kan sepele ya. Kalau di Cilacap, kalau kalian kerjanya di pedalaman Papua, ya, transport ini menjadi serius. Saya dulu pekerjaan di Genting Oil ya di daerah pedalaman Papua itu sewa chopper Mas, sewa helikopter. Kenapa ya? Karena ini haknya pekerja. Kalau ada apa-apa dan saya tidak menyediakan transportasi, orangnya kenapa-napa, saya salah secara aturan. Gitu. Hmm. Haknya yang kedua ya adalah mendapatkan biaya pengobatan dan rehabilitasi. Saya kira jelas ya. Nah, yang ketiga mendapatkan santunan. Nah, mendapatkan santunan. Nah, santunan ini nanti ada beberapa macam ya. Yang pertama ada namanya santunan sementara tidak masuk kerja. Nah, STMB, santunan sementara tidak masuk bekerja. Jadi jangan sampai ada orang habis kecelakaan nggak mau dirawat. Kenapa nggak mau dirawat? Karena bingung kalau saya libur, saya nggak dapat uang. Anak saya makan apa? Apalagi rawatnya sampai seminggu. Ruwet ya. Nah, ini nggak boleh. Makanya dibuat aturan ini. Jadi walaupun dia tidak masuk, kalau karena kecelakaan kerja itu harus tetap dibayar. Nanti biasanya kalau ada asuransi ketenaga kerjaan atau kesehatan nanti diklaimkan ke tetap yang bayar perusahaan dulu. Nanti kalau perusahaan mau ngeklaim silahkan, tapi tetap harus dibayar. Terus yang kedua santunan langsung. Nah, santunan langsung itu artinya dibayar tunai, cash. Ya, itu biasanya ketika ada cacat fungsi atau cacat permanen. Ya, misalkan ada ya pekerja yang kehilangan pendengaran, itu namanya cacat fungsi. Nah, nanti ada perhitungan. Ada cacat permanen itu biasanya kehilangan anggota badan. Ya, nah, itu ada hitungannya. Prosentase cacat dikali 70 dikali upah. Ya, satu ruas jari tangan kanan itu 4,5%. 4,5 kalau hilang jari setengah jari ya satu ruas jari tangan kanan nih. 4,5 dikali 70 dikali upah. Upahnya 10 juta. Upahnya 5 juta wes. Berapa? Ada yang mau ngitung? Coba nggak apa-apa, hitung aja. Kalkulator mana nih kalkulator? Kalkulator ya guys. Nah, sama ini. Ya, coba ya ini percobaan. 4,5 dikali 70. Loh kok hilang sih? 4,5 dikali, nah dikali 70 dikali 5 juta. Nah, oke. Loh kok gede banget? Dibagi 100, Pak. Oh iya dibagi 100 ya persen ya. Hilang 2 ya. Nah berarti berapa nih?
15 juta ya. Nah, tuh. Bukan, ini saya ngajarin teman-teman itu bukan biar bisa ini ya, enggak ya. Saya ngajarin teman-teman itu supaya ya teman-teman bisa ngasih tahu ke manajemen bahwa ya kecelakaan itu ruginya banyak ya, kerugiannya banyak ya. Transportasi, pengobatan, nggak masuk harus dibayar, itu pun nanti harus dikasih santunan, wes cepet ya. Makanya yang paling bagus gimana? Ya dicegah gitu. Nah, kalau meninggal ya, nah itu biasanya dapat 2 juta tiap bulan ya, selama 2 tahun. Oke. Tuh ya. Nah, ini formulirnya. Nah, sekarang ini ya, ini formulir pelaporan kecelakaan. Nah, ini ya. Kalau yang versi KK2A ini ya. Nah, yang pertama ada isinya adalah alamat, nama, identitas perusahaan lah ya, identitas perusahaan. Terus yang kedua adalah identitas pekerja ya, informasi khusus ya tentang kecelakaannya, identitas pekerja ya, lokasi, tanggal, jam, kronologisnya ya, jenis kecelakaannya ya. Nah, ada nggak alat-alat yang rusak? Gitu. Ini bagian duanya, ini 2, 3, 4. Informasi spesifik atau khusus terkait kecelakaan. Bagian ketiga itu kerugian. Nah, informasi tentang kerugian atau akibat kecelakaan. Apakah cuma luka-luka, apakah nanti dia jadi sakit atau meninggal dunia. Perawatannya di mana ya? Dan seterusnya. Nama apa namanya? Yang menangani di mana. Total kerugiannya berapa ya, bagian 8. Nah, nanti bagian 9 ini informasi tentang upah pekerja. Tadi supaya bisa ngitung santunan gitu. Nah, ini nanti kalau laporan resmi ke satuan pengawas atau ke ketenaga kerjaan itu pakainya format ini KK2. Tuh. Terkopi? Nah, itu kalau ke pengawas ya, kalau ke pengawas. Nah, kalau ke internal bagaimana? Yo masa orang kecoes ini ya, kecoes sedikit mau kita laporan ke dinas itu ya. Orang dinasnya ya nggak usah, aku mumet ya. Gitu ya. Nah, cukup internal saja. Oke ya. Kalau yang kecil-kecil ya cukup internal saja. Nah, ketika kita membuat laporan secara internal ya, nanti kita membuatnya itu pakai rumusnya 5W1H ya. Rumusnya 5W1H. Laporan misalkan nih, coba nih ya dijawab ya. Ada kecelakaan orang jatuh dari tangga di PT ini ya, di PT Maju Jaya misalkan. Nah, coba Mas Eki ngisi bagian Word apa? Apa tadi Pak? Ulangi Pak. Nah, orang jatuh dari tangga ya. Nah, Apa yang terjadi? Berarti ada orang yang jatuh. Mungkin ya bahasanya benar ya. Word itu terjadi ya, eh, kecelakaan pekerja jatuh dari tangga. dari tangga. Mbak Zulfa, where bagian where? Di mana kejadian terjadinya kecelakaan itu ada di PT Maju Jaya. Ya, oke. Tapi lokasinya Lokasi belum dikasih tahu. ya, lokasi spesifiknya di mana, gitu ya? Kapan ya? Nah, sesuai informasi. Siapa yang terlibat, korbannya siapa, nah, kronologisnya bagaimana dan seterusnya. Oke ya. Nah,
sekarang masuk ke bagian investigasi. Oke, ya. Intinya gini, investigasi itu artinya adalah sebuah proses ya untuk menyelidiki ya. Nah, kejadian yang sebenarnya. Gampangnya gitu aja. Ya. Investigasi itu proses untuk menyelidiki atau mencari tahu ya kejadian yang sebenarnya. Ya, dan penyebab sebenarnya. Dah gitu aja. Boleh. Oke ya. Nah, ini ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan terkait investigasi kecelakaan. Nah, ini sebenarnya bagiannya ahli nih, bagiannya ahli ya. Oke. Investigasi kecelakaan itu mencari penyebab ya. Yang dicari itu fakta dan juga penyebabnya. Bukan siapa yang salah. Paham maksud saya ya? Nyari penyebab bukan tersangka. Saya garis bawahi ya, teman-teman K3 ya, silakan diingat betul-betul bahwa ketika kalian melakukan investigasi kecelakaan itu yang dicari adalah apa yang salah, bukan siapa yang salah. Oke. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ada gudang ya, gudang itu isinya kembang api, jangan kembang api deh, terlalu serem. Gudang itu isinya furniture. Nah, furniture itu ya, kemudian gudang itu terbakar, oke. Ternyata di titik awal mula ya, di titik awal mula ada api itu terpantau ada orang buang puntung rokok. Nah, oke ya. Nah, coba kalian ingat, yang dicari apa? Kenapa orang itu buang puntung rokok sembarangan? Bukan spesifik nyari siapa yang buang puntung rokok sembarangan. Artinya gini, artinya teman-teman itu harus bisa membedakan. Yang kita tidak akan menuduh atau blaming ke orang itu enggak, menyudutkan, menuduh, menyalahkan seseorang itu arahnya bukan ke situ, tapi ke apa yang bermasalah. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, karena orangnya ternyata tidak paham. Itu yang kita urusi. Oh, karena pengawasannya jelek. Itu yang kita urusi. Oh, karena alatnya tidak layak. Nah, dan lain sebagainya. Paham ya? Clear ya? Jangan kalian jadi kayak polisi ya. Kalau yang nyari tersangka itu polisi. Kalau orang ketiga itu nyari penyebab. Lanjut. Nah, metode-metode untuk investigasi atau analisis itu ada banyak. Ya, saya kasih dua metode saja. Ya, nah saya kasih dua metode. Metode yang pertama namanya 5 why, 5 whys. Ya, ada yang pakai 3, ada yang pakai 5. Nah, kalian terserah mau pakai yang mana, 3 atau 5. 5 whys atau 3 whys juga boleh. Metode ini sederhana banget ya. Metode ini adalah caranya itu menanyakan berulang kali. Pertanyaannya mengapa? Tanya mengapa bolak-balik sampai 5 kali. Udah, itu caranya. Gampang kan? Ya. Contoh, nih kasus yang tadi ya. Kejadiannya apa? Gudang terbakar. Mengapa? Nah, karena ada
sumber api dari puntung rokok atau orang merokok sembarangan. Nah, mengapa? Nah, gitu terus sampai sini. Oh iya, ketinggalan nih, sorry, penting banget ini ketinggalan. Em, ini ya teman-teman ya, sebelum kita lari ke analisa ya, nah, ini sering ditanyakan juga sama asesor ya. Pertanyaannya gini, apabila ada kecelakaan, apa yang Anda lakukan sebagai seorang safety? Nah, ini sering banget ditanyakan ya. Termasuk saya juga sering menanyakan ini ya. Kalau ada kecelakaan, kalau kamu sebagai safety itu ngapain? Kebanyakan orang jawabnya investigasi. Salah, bukan itu ya. Nah, ketika ada kecelakaan, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah ini. Tolong korban terlebih dahulu. Artinya usahakan untuk menolong korban terlebih dahulu. Kalau itu kondisi emergensi, ya aktifkan prosedur emergensi. Tuh. Prioritas pertama, menolong. Oke. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah amankan lokasi. Ya, jadi setelah kita berusaha menolong, kita juga sembari harus mengamankan lokasi. Kalau kebakaran ya dipadamkan ya. Terus apa lagi? Misalkan aksesnya keluar masuknya dibatasi, dikasih penjaga. Kenapa? Supaya tidak ada orang ceroboh yang akhirnya bisa jadi korban lagi. Supaya tidak ada orang yang tidak berkepentingan memanfaatkan situasi. Yang ketiga, ya, nah, setelah aman, maka yang ketiga adalah kumpulkan data dan fakta. Ya, mengumpulkan data dan fakta. Metode data dan fakta ini didapatnya pakai dua metode. Ya, ada dua metode untuk mendapatkan data dan fakta. Dua-duanya harus jalan bareng, ya. Yang pertama adalah wawancara kepada saksi. Nah, saksi itu bisa korban, bisa orang yang melihat, bisa orang yang memahami atau ahli. Oke. Yang ketiga, yang kedua, metode yang kedua adalah observasi. Tadi metode yang pertama wawancara, yang kedua observasi. Oke. Data dapat dua sudut pandang, subjektif lewat orang, versinya orang cerita, objektif lewat kita melihat secara langsung. Dua-duanya harus jalan. Kenapa? Karena orang itu kalau ada kecelakaan kayak gitu, kadang itu ada versi A, versi B, versi C ya. Menurut menurut ya kepenting kadang ya sudut pandang dan kepentingan gitu ya. Repotnya di situ. Nah, kita kadang-kadang akhirnya jadi nggak tahu yang sebenarnya tuh yang bagaimana. Versinya si A, si B yang bakar. Versinya si C, si ini yang begitu. Wah, itu repot. Ya, kalian jangan terjebak di situ. Makanya harus dikonfirmasi dengan data objektif. Oke. Ya, nah, cek lokasinya. Sampai nomor berapa tadi? 3 ya? 3. Yang keempat, ya, yang keempat ini, yang keempat, data dan fakta dibuat menjadi kronologis. Ingat, hanya data atau fakta yang sudah jelas, ya, nanti dibuat menjadi kronologis. Sesuai urutan waktu.
harus urut waktu. Nih, wah ini lagi sok-sokan jadi serse ini ya. Sok-sokan jadi serse ini ya. Oke. Jadi gini Mas ya, teman-teman sekalian. Em, Data dan fakta ya itu kan tadi ya sudah kita konfirmasi nih supaya informasinya itu jelas ya, tidak ada yang ngaco ya, sudah kita konfirmasi pakai metode dua tadi, subjektif objektif. Itu pun nanti harus kita konfirmasi lagi, kita verifikasi lagi pakai model kronologis. Karena apa? Nanti ketika dibuat kronologis itu jelas. Katanya si A di sini jam sekian, ya. Nah, ada nih, ada fotonya nih, ada CCTV-nya nih di sini. Kok tiba-tiba katanya si B, ya, dia ada di sini jam sekian, perjalanannya sekian menit. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Katakanlah gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah bahwa oh ternyata ketika dibuat kronologis itu nanti kelihatan mana yang janggal-janggal itu kelihatan semua. Itu beneran Pak. Saya beberapa kali melakukan investigasi kayak gitu. Bener-bener yang aneh-aneh itu kelihatan waktu kita bikin kronologis itu kelihatan. Nah, jadi ya itu tadi ya. Jadi apa namanya? eh, itu bisa untuk mengkonfirmasi. Nah, setelah jadi kronologisnya baru masuk ke sini, pelaporan dan investigasi. Jelas ya, sampai sini ya. Clear. Oke. Yang kedua ya, metode yang kedua itu kita pakai metode namanya domino scat ya, domino scat. Domino scat itu SCAT ya, singkatan dari singkatan dari bentar mana sih? SCAT itu singkatan dari Systematic Cause Analysis Technique. Ya, nah, SCAT, Systematic Cause Analysis Technique. Itu namanya aja yang susah ya, tapi aslinya itu cuma pakai prinsip domino. Kalian masih ingat kemarin prinsip domino apa? Nah, kecelakaan itu terjadi karena sebab yang berurutan. Apa aja? Yang pertama ada namanya lack of control. Yang kedua ada penyebab dasar atau basic cause. Yang ketiga penyebab langsung. Ya, yang keempat akhirnya muncul kecelakaan dan kerugian. Masa saya buka lagi yang kemarin ya. Udahlah, gitu aja ya. Masih ingat ya gambar yang domino itu ya, jejer-jejer ya. Nah, masih ingat kemarin kita kalau menginvestigasi gimana caranya? Mundur ke belakang. Ya, kerugiannya apa? Tulis dulu. Kecelakaannya kronologisnya bagaimana? Nanti baru lari ke penyebab langsung. Nanti baru lari ke penyebab dasar. Itu ya. Oke. Bingung ya? Nah, kalau bingung gini aja deh ya, gini aja. Nanti ini kan tugasnya ini ya, ini untuk ahli ya, untuk ahli K3 umum. Tugasnya hanya untuk yang ahli K3 umum dia. Lainnya kalau mau ngerjakan boleh, tidak boleh. Nih ya, ini contoh ada kecelakaan seperti ini ya. Nah, coba dilihat. Saya masih punya waktu 15 menit habisnya ya. Toeng. Oke. Nah, udah kelihatan ya tadi ya, jelas ya. Ini sekali lagi, siapa tahu ada yang nggak nyimak ya. Ada orang nyapu, pekerja nyapu, tahu-tahu
Unduran forklift. Nah, ini bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Unduran forklift itu apa ya? Ngeselin ya. Saya sampai sekarang itu masih agak bingung juga ya. Nih, oke. Nah, sekarang kita buat ya prosesnya. Ya. Oke, sorry sampai sini dulu, sampai sini dulu. Bentar. Oke. Apa yang kamu lakukan? Yuk, apa yang harus dilakukan kalau ada kondisi seperti ini sebagai seorang safety? Menolong dulu, Pak. Ya, menolong dulu ya. Korbannya ditolong terlebih dahulu. Yang kedua, Mengamankan lokasi. ya, caranya bagaimana? Caranya, contohnya, Mematikan itu apa kendaraannya. hmm, ini ya, yang odong-odongnya ini ya, Mm-mm. ya, mana? Forklift, ya, oke ya, mematikan forkliftnya. Oke, nah, bagus, sip, itu benar. Biasanya orang langsung mikir barikade, tutupi areanya. Jangan matikan dulu forkliftnya, benar. Forklift. Oke. Sip. Nah, biasanya kalau ini terjadikan soal itu rata-rata jawabannya di barikade Pak. Nah, atau apa? Lupa sama forkliftnya. Ini tumben ini nggak lupa ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sudah habis itu ngapain aja? Ngapain lagi? Kumpulkan data dan fakta. Ya, melalui apa? Wawancara sama observasi. Oke. Udah. Ceritanya saya itu pura-puranya sekarang ya. Sekarang itu lagi jadi korbannya. Apa yang kamu tanyakan? Mana yang sakit? Hmm. Oh, ini yang sakit kaki saya, Pak. Oh. Kalau nanyanya sakit apa enggak, tak omelin ya. Ya, ya. Ya, ini pinter. Tanyanya mana yang sakit, Pak? Ya, oke, lumayan. Nah, biasanya kalau peserta itu, Pak sakit, Pak. Oh, saya omelin ya. Peserta ujian kan grogi ya. Biasanya nanya, "Oh, tambah grogi lagi kalau saya jawab. Oh, matamu nggak ngerasakan ini sakit, jelas sakit lah gitu ya. Nah, biasanya langsung keringetan. Wah, kalian jangan ya. Nah, itu godain aja itu asesornya ya. Oke. Mm-mm. Nah, yang sakit kanan saya Pak, kaki kanan saya Pak nggak bisa digerakkan. Nah, oke. Terus, atau udah itu dulu kamu bawa ke rumah sakit. Intinya gitu ya, aktifkan itu sambil bawa. Nah, sekarang udah enak ya, udah enak. Nah, sekarang ternyata didapatkan informasi seperti ini. Silahkan coba kalian catat ya, didapatkan informasi seperti ini. Nama pekerjanya itu Jono. Nama pekerjanya Jono, umurnya 30 tahun. Kemudian dia itu cleaning service. Kalian sambil nyatet ya. Nah, Jono 30 tahun cleaning service. Terus dia itu ternyata kakinya itu patah ya, tulang tulang ininya ya, tulang kering kakinya itu patah. Bagian tulang kering kakinya itu patah. Terus dia dirawat di rumah sakit, akhirnya dilakukan pemasangan cuma retak ding nggak patah ya, cuma retak ya, dipasang gips. Nah, harus istirahat selama 2 minggu. Tuh. Terus ya, operator forkliftnya ya, namanya itu eh, siapa ya? Namanya Hendro. Nah, namanya Hendro. Nah, dia itu udah bekerja secara ini selama 5 tahun. Bagiannya operator forklift. Nah, itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Kalian mau nanya apa? Informasi tambahan ada yang mau ditanyakan? Kronologinya. Kronologinya. Oh ya, kronologinya belum ya. Oke. Kronologinya itu ya si Jono ya sedang melakukan pembersihan area. Nah, jam 11:15 dia masuk ke area gudang, langsung membersihkan area gudang. Jam di situ juga ya, sekitar jam 11:15 juga itu ya, si Hendro lagi mengoperasikan forkliftnya untuk memindahkan barang, urgent, diburu-buru ya. Terus jam 11:20, nah itu kejadian. Jam 11:30 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dah gitu aja. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu, nanti nanya lagi boleh ya. Cukup. Ya, oke. Nah, sekarang kalian tinggal isikan di sini ya, tinggal isikan di sini. Nah, nama perusahaannya apa? Nah, misalkan ya favorit ya, PT Maju Mundur gitu ya. Nah, oke, favorit tuh ya. Nama PT favorit. Departemennya apa kira-kira nih? Logistik. Ya, logistik boleh. Siap. Oke. Logistik ya, logistik ya. Set. Terus ya, ini eh nge-shift nggak? Oh, kalau ada shift kalian tulis di sini ya, shift pagi atau malam gitu ya. Oke. Lokasinya di mana? Gudang ya. Nah, Gudang. gudang. Oke. Tanggalnya tadi belum ya? Tanggalnya ceritanya hari ini Belum. 27/5/2024. Ya, pelaporannya tanggal berapa? Ya, hari ini juga boleh, besoknya boleh. Hari ini. Ya, maksimal kan 2 kali 24 jam ya. Nah, Mm-mm. dilaporkan oleh siapa? Nah, ini kamu silakan ya. Kalian kalian bisa sebagai pelapor ya. Nama kalian sebagai pelapor atau siapa boleh di sini ya. Oke. Kecederaan ya. Siapa yang cedera di sini namanya? Pak Jono. Oh, ya. Oh, terus jabatannya, posisi kerjanya apa tadi? Cleaning service. Servis. Ya, oke ya. Nah, bagiannya maintenance Kaki. misalkan ini ya, atau Eh. kebersihan. Eh. Hmm. Oh ya, sorry, bagian badan ya. Oke, bener kamu ya. Saya yang ngantuk berarti ini. Bagian badannya apa yang cedera? Kaki Kaki. kanan. Ya. Nah, jenis cederanya apa tadi? Retak, tulang. Retak. Kering. Ada nggak alat yang rusak tadi? Nggak ada ya. Nah. Sapunya mungkin semplek ya. Nah, ya nggak usah dipikirkan ya. Oke, Hmm. nah ini ada kerusakan nggak untuk operator alatnya ya? Memang nggak rusak, Mm-mm. tapi kita tuliskan di sini sebagai bentuk ininya aja ya, eh, menyambungkan ya. Nah, Mm-mm. informasinya. Alatnya yang terlibat apa tadi? Oh, Forklift. nah, Forklift. nah, operatornya namanya? Pak Hendro. Hendro ya. Oke. Dah. Kerugian. Nah, kerugian ini total dari sini sampai sini ya. Ya, ya, kerugiannya cuma di sini ya. Pengobatan ya, terus kerugian Hmm. tadi pekerjaannya jadi nggak selesai ya. Nah, ya.
itu nanti diestimasi berapa kerugiannya, pengobatan berapa. Misalkan di pengobatan aja udah 5 juta, misalkan ya. 5 juta lah, gampangnya gitu ya. Kalian nulisnya yang bener ya. Kalau saya kan nulisnya gini buat ini aja. Aktualnya berapa? Wah, aktualnya malah lebih, Pak. Ya. Nah, ternyata rumah sakitnya mahal. Ya, kita estimasi 5 malah keluarnya 6,5. Ya, ternyata harus dianterin ke rumah. Rumahnya di mana? Rumahnya ternyata ini kejadiannya di Jakarta. Rumahnya aslinya Jawa Timur, kan harus ngasih tiket lagi. Ya kan? Nah, misalkan gitu. Aktualnya lebih tinggi. Oke. Ya, kalau ini ya, kalau kalau ini tuh terkait pencemaran lingkungan. Kalian pilih centang salah satu lah ya. Nah, ini kan bukan ya, jadi nggak usah. Ya, Potensi kerugian jika tidak dikoreksi. Nah, tingkat kerugiannya apa ini? Yang kemungkinan bisa terjadi lagi. Kalau terjadi lagi itu bisa kemungkinannya kerugiannya seperti apa? Serius. Ya, serius. bisa serius, bahkan kalau kematian atau kerugian besar ya. Tapi kayaknya kalau nggak kelindes ya nggak mati lah ya. Tapi ya Mm-mm. anggaplah ya kemungkinan besar luka serius gitu aja ya. Ya, Ya, oke. Terus kemungkinan terjadi bisa jadi sering banget enggak kadang-kadang. ya. Nah, sering banget sih enggak, tapi kan ada orang rawa-riwi di situ ya repot ya. Bisa terjadi bolak-balik ya. Kemungkinannya cukup besar lah. Gampangnya gini ya, ini kemungkinan rendah, sedang, tinggi. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, ini kamu ini ya tuliskan kronologisnya. Udah ya, saya nggak usah nulis kronologis ya. Kalian udah tahu kronologisnya tadi ya. Eh, Mm-mm. ya, kok nggak mau turun? Oh, ini nanti. Nah, terus, nah sini ya. Nah, nih. Setelah itu ya, nah, setelah itu kalian analisa penyebab dasar. Kira-kira, nah kalau penyebab dasar itu ada dua macam ya, unsafe action, unsafe condition. Kan lihat patokannya nih ya, penyebab dasar. Astagfirullah. Penyebab langsung itu ada dua macam ya, unsafe action, Mm-mm. unsafe condition. Apa kira-kira? Ada nggak unsafe actionnya? Ada Apa? kelalaian supir forklift. Jangan ngomong itu menghakimi kamu Mas ya, nggak boleh itu ya, ya kan? Nggak, Kalian pegawai. enggak, itu sama aja itu nggak boleh ya. Nah, unsafe action yang jelas-jelas fakta itu contohnya gini ya, Remblong bisa. petugas apa? Remblong. Belum. Dilihat lagi ya. Contoh ya, petugas Mm-mm. cleaning service tidak konfirmasi atau tidak memberitahu ke orang yang kerja di situ. Dia ngomong nggak ke orang situ, saya mau bersih ini nih ya, gitu kan nggak ada ya, nggak ada informasi ya. Nah, tidak melakukan Mm-mm. komunikasi dengan pekerja di area. Oke. Ingat ya, supaya tidak rancu, kalian juga cari unsafe actionnya si Hendro ya. Nah, petugas forklift ya, nah, operator forklift tidak melihat spion ya atau area belakang sebelum manuver. Ya enggak, dia nengok ke belakang enggak ya. Enggak. Makanya harus cermat. Dan ini triknya ya, supaya kalian tidak dikira menyudutkan mana-mana, kalian cari di dua titiknya ini. Sama-sama salah. Jadi mereka suruh sama-sama koreksi. Itu lebih gampang daripada kamu sama-sama benar. Nanti mereka
malah repot kamu ya. Iya kan? Nah, yang satu disalahkan lebih ruwet lagi ya. Unsafe conditionnya, nah, unsafe conditionnya apa? Ada nggak? Tidak ada rambu atau pembatas pada area manuver alat berat. Harusnya kalau ada area alat berat kerja itu minimal dikasih tanda atau kalau tidak dikasih pembatas biar tidak ada sembarangan orang masuk ke area jelas ya. Jelas. Ya kan? Nah, kalau unsafe action dari orangnya, unsafe condition dari ini. Ingat, jangan menghakimi. Kita ngomong fakta yang ada aja, bukan menghakimi mereka. Gitu ya? Clear? Lanjut. Nah, nih. Penyebab dasar ini nyambung sama ini ya, sama penyebab langsung. Nah, contoh ya. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa petugas itu tidak komunikasi? Nah, ternyata penyebab dasarnya apa? Ternyata ya CS atau petugas CS tadi ya, nah, tidak paham prosedur masuk area alat berat. Oke, ya kan? Dia dari sisi perseorangan ya. Yang kedua apa? Misalkan kenapa tidak melihat spion? Oh, karena ya petugas forklift ya atau operator forklift. Nah, karena operator forklift ternyata ya eh, tidak paham bahwa harus nengok ke belakang ya. Nah, tidak paham atau tidak memiliki kompetensi operator. Ternyata nggak punya SIO, surat izin operatornya nggak ada. Tidak memiliki SIO kompetensi operator. Nah, SIM lah, SIM-nya forklift tadi ya. Nah, dia nggak punya SIM forklift. Sampai sini paham? Oke. Nah, berikutnya ini rencana tindakan ini ya. Kalian menjawab ini ya, menjawab menjawab permasalahan ini semua. Contoh ya, oh ini penyebabnya karena nggak ada komunikasi. Nah, kalian tulis di sini. Pastikan ya, setiap orang yang akan memasuki area harus eh, memberi tanda apa-apa atau komunikasi dengan petugas. Oh tidak ada, oh ini ya tidak ada rambu-rambu. Segera pasang rambu-rambu di area. Kan supaya tidak terulang kembali kan gitu ya. Nah, oh ini operatornya nggak punya SIO. Nah, oh segera berikan pelatihan kepada semua operator ya agar punya SIO, paham aturannya. Oh ini CS-nya nggak paham. Oh oke. Setiap orang yang akan masuk area alat berat harus mendapatkan induction dulu ya terkait gaya area. Kalau yang nggak punya induction area tidak boleh masuk. Itu kan contohnya seperti itu. Paham sampai sini? Cukup jelas. Ya, oke ya. Nah, nanti terakhir kalian tanda tangan ya. Nah, kalian bisa tadi di pelapor, bisa juga di sini ya, di salah satu tim di sini. Jangan lupa setiap tugas itu dikasih nama, tanda,
Enggak. Clear? Enggak ada yang jawab. Clear, Pak. Oke, ya, oke. Pak, Oke. untuk tugasnya itu berarti harus ditandatanganin semua ya, Pak? Iya dong. Berarti kita ngumpulinnya format apa? PDF? Ya, format PDF. Ya, kalian kerjakan dulu ya. Nanti kalau kalian bisa nempelkan secara virtual ya, tempelkan di virtual. Kalau nggak bisa ya kalian ke warnet atau ke mana print, minta tolong di print. Ya, nah, nanti ditanda tangani, nanti difoto atau di scan, nanti dikirimkan ke administrasi. Terkopi Oke. ya. Clear, Pak. Ya. Kalau yang dekat kantor ya, kalau yang dekat kantor, kalau nggak ada scan boleh ke kantor minta tolong di-scan-kan ya. Cuma di-scan-kan aja ya, jangan minta digarapin. Awas tuh. Nanti kalau minta digarapin nanti adminku mumet nanti ya. Om Tio, kebangetan. Aku lagi ruwet-ruwet ki disuruh garapin tugas pesertane Om Tio. Wah, ruwet nanti ya. Nah, itu kayak gitu tuh adminnya cerewet-cerewet nanti kalau udah komplain berepet ya. Nah, Pak, kalau saya jauh gimana, Pak? nah, kalau Pak Dani jauh ya nyari di situ Pak ya. Kalau misal ini ya, nah, misal ternyata nggak ada printer, nggak ada apa ya, yang penting sudah dikerjakan sebisanya di situ ya, di apa namanya, di HP atau di laptop, nanti tolong dikirimkan ke admin, minta tolong admin suruh nanda tangani nggak apa. Khusus Mas Dani ya, khusus Pak Dani karena dia di Maluku, yang lain nggak boleh. Yang lain nggak boleh, nggak saya kasih izin ya. Khusus Pak Dani, nanti kalau susah nanda tanganinya ya, itu boleh minta tolong ke admin. Oke, Pak Dani tak kasih ini ya, tak kasih kemudahan ya. Yang lainnya nggak boleh. Karena dia jauh di site, lokasinya kayaknya juga agak dalam ya di ininya. Jadi nyari printer, nyari warnet susah. Kalau kalian di Cilacap, di Ciamis, Susah. iya, nyari itu kan banyak. Jadi nggak boleh. Khusus Pak Dhani saya kasih ini ya, kemudahan. Oke, cukup ya dari saya ya. Jangan lupa ya, nanti teman-teman sekalian itu untuk ini ya, untuk apa namanya, rangkumannya nanti saya kirim deh ya, tapi tidak di grup ini ya. Nanti saya kirim ke Mbak Zulfa ya. Ya, untuk yang operator K3 umum atau operator sorry, ahli K3 umum sama operator K3 umum saya kirimkan ke Mbak Sumi. Tapi kalau untuk yang migas ya, nah nanti Mas Fajar atau Brila ya WA saya. Ya, nanti tak kirim rangkumannya juga. Oke. Khusus angkatan ini ya, karena pada rajin-rajin jadi saya kasih rangkuman